kalau Samantha merasa gitu loh, apakah Samantha merasa punya bakat atau talent di Kau percaya catur? bakat gak sih? Atau emang kerja keras? Aku percaya bakat sama kerja keras. Kalau misalnya berbakat tapi nggak kerja keras kan nanti bakal disusul sama orang yang kerja keras. Betul. Bakat aja nggak cukup jadinya. Bakat ya? aja nggak cukup. Tapi kadang juga kerja keras doang agak nggak cukup. Kalau nggak berbakat ya Nggak berbakat, dipaksain kerja keras doang kan akhirnya gimana ya? Ya. Stuck juga. Terus saling melengkapi lah ya. Iya, saling Semangat pagi para sahabat Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Denny Widya CBC di program Gemar Generasi Emas Berkarya. Para sahabat, hari ini saya mengundang seorang bintang tamu yang luar biasa. Seorang atlet yang masih remaja tapi memiliki prestasi kelas dunia. Siapakah dia? Yaitu Woman FIDE Master Samantha Editso. Terima kasih Samantha sudah hadir di program Gemar ya. Saya juga ditemani bersama Brandon Jevania, seorang atlet juga, atlet polo air yang kemarin itu meraih emas di PON Papua. Brandon ini udah sering kali podcast dengan saya juga. Udah pada kenal deh. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan Samantha. Brandon juga sebagai host pada hari ini. Nah, Samantha ini juara dunia, keren loh. Indonesia punya juara dunia. Olahraga apa? Catur. Samantha ini juara dunia catur. Ya, nanti kita akan berbincang-bincang dengan Samantha bagaimana Samantha bisa mencetak prestasi kelas dunia. Keren lah. Ada atlet Indonesia, seorang remaja bisa jadi juara dunia catur, itu luar biasa kerennya. Nah, Samantha luar biasa nih ya. Terima kasih udah hadir di program Gemar. Kita mau bincang-bincang nih tentang catur dan yang banyak hal lah ya, lain-lain nanti kita ngobrol-ngobrol santai aja. Nah, siapa sih sebenarnya idola catur bagi Samantha nih? Pecatur idolanya? Awalnya saya sangat mengidolakan Michael Tal karena Michael Tal ya. permainannya yang sangat reckless. Iya. Jadi saya agak suka yang kacau-kacau gitu. Oh. Tapi kan kalau semakin bertambah skillnya, lawan catur profesional kan nggak bisa main dengan gitu. Iya. Gitu. Jadinya saya lumayan mengidolakan sekarang Magnus Carlsen dan Abdul Sattorov Nuribek. Magnus Carlsen itu juara dunia ya sekarang. Abdul Sattorov Nuribek itu kemarin itu dari Uzbekistan. Uzbekistan ini juara Olimpiade minggu lalu lah, baru selesai Olimpiade. Itu luar biasa. Anak remaja juga itu bisa luar biasa prestasinya. Nah, kemarin itu kan Samantha ini juara dunia catur ya. Itu tahun berapa ya? Tahun 2018. Para sahabat, tahun 2018 sebelum pandemi, Samantha mencetak menjadi juara dunia. Nah, itu bukan hanya di satu kategori tapi di dua kategori ya. Waktu itu catur cepat dan catur klasik ya. Nah, bagaimana Samantha bisa menceritakan waktu pertama kali kan menjadi juara dunia di catur cepat itu ya? Nah, waktu itu berlangsung di mana tuh? Waktu itu catur cepat dan blitznya diadakan di Minsk, Belarus ya. Dan pada hari itu kan untuk yang rapid itu 2 hari, sedangkan blitz kalau nggak salah sehari gitu mungkin ya. Di hari pertama tuh saya sudah daripada babak 3 aja udah langsung duduk. Soalnya babak 3 tuh sebenarnya saya hampir kalah lawan Afruza Kamdamova dari Uzbekistan juga. Itu untungnya berakhir dengan draw. Jadi tapi babak berikutnya saya menang terus dan mungkin kalau nggak salah Afruza sempat draw sekali mungkin ya. Jadinya juara. Jadi saya cukup senang walaupun sedikit hoki tapi saya. Luar biasa. Waktu itu berapa babak ya? Berapa ya? Ada 7 atau 9 ya? Agak lupa. Waktu itu Belarus ini, para penonton kalau Anda belum tahu, ini negara bekas pecahan Uni Soviet nih di Eropa Timur lah sana. Ya. Nah, kemudian waktu meraih catur klasik, ini catur yang bergengsi sekali nih, juara dunianya nih ya. Waktu itu berlangsung di mana ya? Waktu itu catur klasiknya berlangsung di Santiago de Compostela, Spanyol. Spanyol ya. Itu pada saat itu musimnya lagi gak bagus ya, hujanan terus.
dan kalau nggak salah berlangsung sekitar hampir 2 minggu lah kalau dianggap pulang perginya. Soalnya kan ada bukan 9 babak, 11 babak. 11 babak ya. Dan setelan waktunya berbeda daripada catur klasik yang biasanya saya main. Biasanya kan 1 jam 30 menit increment 30 detik udah gitu. Tapi kalau yang klasik kejuaraan dunia beda. 1 jam 30 menit increment 30 detik. Lalu pada langkah ke-40 itu ditambah 40 menit apa 30 menit gitu di setiap pemain. Wah, itu satu partai bisa lama sekali tuh ya. Uniknya salah satu permainan aku yang paling lama itu dari kejuaraan dunia babak terakhir lawan Alexandra Shedova. Dari Rusia kali Dari Rusia, Shedova. Itu berlangsung ada deh 5 sampai 6 jam kayaknya. Luar biasa loh. Itu boleh ke WC? Boleh. boleh. Kirain harus kayak Enggak harus. Nah, itu gimana partai terakhir waktu itu? Partai terakhir waktu itu menentukan sekali kan sangat ya? menentukan. Soalnya yang menentukan meja 1 dan meja 2. Meja 1 dan meja 2. Meja 2 itu Cina lawan Cina. Wah, iya. Yining Zhen lawan Zhou Yafei. Aku kan babak 9-nya kalau nggak salah kalah sama Zhou Yafei. Nah, seandainya Zhou Yafei draw, seandainya kan Zhou Yafei-nya menang, itu walaupun aku menang aku nggak ada chance juara. Soalnya Sokovnya bukan Sokov, head to headnya tinggian dia kan, dia menang. Dan pokoknya aku harus menang babak terakhir nih. Draw nggak bisa, draw Shedova yang menang, aku nggak tahu kemana. Menang aja belum tentu juara ya. Menang aja belum tentu juara. Kalau tergantung meja 2-nya. Meja 2-nya. Aku sempat diberi syarat apa ya? Nasehat. Bahwa pokoknya mainnya lama dulu, nunggu meja 2-nya selesai sampai tahu hasilnya. Itu hari itu sebenarnya aku kayak gimana ya aku lama-lamain kayak itu bukan dikontrol aku. Iya. Tapi hari itu entah kenapa keajaiban terjadi. Yang aku yang paling lama mainnya cukup paling lama, yang meja 2 selesai draw, aku liatnya kayak oke, draw. Berarti harus menang, ada chance. Harus menang. Kalau itu menang, chance juaranya besar ya. Udah pasti juara tuh ya. Udah pasti juara. Akhirnya si Shedova-nya blunder. Wah, itu aku langsung juara gitu. Jadinya gitu. Waktu yang meja 2-nya itu draw, posisi Samantha waktu itu gimana tuh? Posisi aku waktu itu masih rame. Masih menang juga waktu masih itu. Masih apa ya? Kalau istilahnya kayak roughly equal. Kayak equal banget sampai draw enggak sih, tapi kayak ada chance lah. Ada chance menang ya. Tapi posisinya belum terlalu kelihatan chance-nya siapa yang punya gitu. Akhirnya bisa menang. Wah, luar biasa. Nah, waktu itu gimana? Waktu bisa menang itu perasaannya gitu? Perasaannya seneng banget sih. Agak nggak enak juga tapi seneng banget. Soalnya sempet nangis gitu yang itu kan pas selesainya aku sih seneng, tapi sih itu kan tapi ya bersyukur aja lah menang. Iya, bisa ini ya menjadi seorang juara dunia. Luar biasa itu para penonton. Itu suatu prestasi yang luar biasa sekali gitu loh. Seorang atlet itu kan berjenjang, dia harus jadi biasanya dari juara daerah, itu juga jadi juara daerah tuh sulit juga belum terus harus jadi juara nasional sehingga sampai juara dunia. Itu pencapaian yang luar biasa lah. Benar nggak Brandon ya? Seorang atlet tuh bagaimana bisa juara di PON aja kan udah cukup bangga gitu ya, tingkat nasional. Kerasa banget kayak gimana ya, kayak kamu ngerasain nggak sih kayak tegang gitu sebelum tanding? Pasti kan kayak pasti soalnya kan udah kayak dibiayain ya, dibiayai negara gitu. Kalau nggak menang kan pasti nggak enak banget gitu. Kirain aku kayak ada juga kan ya yang suka pergi bawa nama sendiri gitu. Iya ada juga. Tapi kalau bawa nama sendiri kan juga pasti nggak enak kok. Iya sih. Terus kamu berpikir seperti itu sempat maksudnya kayak aduh aku takut banget nih, kayak malah jadi kepikiran gitu nggak sih? Jadi beban gitu ya. Jadi beban. Pastilah pasti, tapi ya harus tenang dulu kalau main kan. Ada ritual. Ritualnya sebelum mulai tanding gitu. Ritualnya ya pokoknya jangan terlalu pikirin, main ya main. Dan kalau udah spread banget ada deh doa berapa menit. Doa. Oke. Ya, jadi para penonton nih, atlet juga untuk walaupun sering bertanding tetap perasaan tegang, gugup itu ada gitu loh. Dan bagaimana mereka itu harus menenangkan dirinya juga itu ya. Betul. Dengan doa salah satunya. Nah, kemudian ketika Samantha bisa mengibarkan bendera merah putih itu adalah suatu kebanggaan juga sebagai seorang atlet gitu loh. Karena yang bisa mengibarkan bendera merah putih itu salah satunya atlet lah di luar negeri. Dan
lagu Indonesia Raya tuh dikumandangkan gitu. Luar biasa. Coba lihat deh di video-video Samantha itu ada banyak bagaimana bendera merah putih dikibarkan dan lagu Indonesia Raya dikumandangkan tuh luar biasa sekali gitu loh. Terharulah kita menontonnya. Nah, Samantha, ketika Samantha pertama kali ya belajar catur, terjun mau jadi atlet catur tuh mulai umur berapa sih? Sebenarnya saya pas mau main catur juga kayak semacam gak sengaja sih. Oh, nggak sengaja. Iya, pas kelas 1 itu ada maksimal ekskur 3. Pilih 3 ekskur. Satunya wajib yaitu pramuka atau paduan suara. Aku ambil paduan suara. Lalu ekskur lainnya yang saya ambil tuh menggambar. Lalu kebetulan bisa satu lagi nih ekskurnya pilih apa. Jadinya saya pikir oke, Yana pilih deh supaya sibuk dikit. Pilihannya cuma ada hari Senin, itu futsal atau catur. Sebenarnya saya nggak tahu dua-duanya apa. Saya hampir mau pilih futsal. Oh, buset. Kamu suka futsal? Enggak. Saya nggak tahu artinya, nggak ngerti ya. artinya apa. Tapi karena kedengaran keren kayak futsal, kayak kayak Apa technological gitu? gitu. Saya tanya ortu dulu, apa futsal just in case aja. Dibilangin sepak bola, aku langsung kenapa tulisnya gitu. Akhirnya pilihnya catur. Dan catur tuh kayaknya aku pernah tanya, tapi aku masih nggak ngerti. Soalnya kalau catur dijelasin juga aku masih bingung juga maksudnya apa. Ikut catur itu ngintip dikit ruangannya, dipanggil guru masuk, ya kan belajar. Terus beberapa waktu kemudian orang tua aku dipanggil sama guru ekskurnya. Dibilang kayak, wah anaknya berbakat gitu bla bla bla. Terus akhirnya guru ekskur tuh jadi guru private sementara gitu. Terus aku main di lomba kecamatan kali ya mungkin. Itu juara langsung di kategori umur 7 sih, tapi kan juara langsung. Padahal baru beberapa bulan dikit latihan. Terus akhirnya setelah mungkin aku mulai bisa ngalahin guru ekskur itu kan akhirnya ganti guru. Kamu kalahin? Iya kan. Kamu yang nantang? Kan latihan gitu kan bisa dilihat dari sparringnya. Gurunya mulai keteteran. Oh, kalau latihan catur tuh gitu ya? Iya. Soalnya kalau aku kira kayak kamu gerak ke sini, kamu gerak ke situ, bukan gitu. Kayak sparring gitu. Iya kan ada sparringnya juga. Main. Kan bakal diajarin teori, terus diajarin praktiknya. Oke. Nah, begitu praktik udah bisa ngalahin guru, terus advance lagi lah. Aku ikut klub catur di tanpa Mas SCTP, sekolah catur Tunas Priangan di situ. Terus kan ada beberapa guru situ, terus belajar di situ. Nah, pemilik SCTP itu suka panggil guru dari Jakarta datang situ. Yang tadi yang sebelumnya baru main, Pak Dani Juswanto. Iya, suka dipanggil situ buat ajar Jumat, Sabtu, Minggu, Senin gitu. Gitu. Nah, belajar dari situ juga akhirnya kan aku lombanya naik juga. Dari awalnya ikut kejurnas umur 7 cewek kan ya. 7 cewek itu menang 9-0. Itu juara nasional itu ya. Iya, pertama kali 9-0. 7 tahun 9-0 ya. 9 babak menang semua. Nggak ada chance. Akhirnya my dad sempet bilang ke pengurus PBT untuk kayak pengurus Bandung. Pengprov ya. Bandung. Pengcap ya. Itu untuk naikin tingkat aku. Dan akhirnya waktu itu ya setuju buat yang kejurda doang. Buat yang kejurda dulu umur 13 tahun cewek. Jadi itu juara umur 7 tahun main di 13. Umur 7 atau 8 gitu ya. Lupa ingat aku. 13. Iya, menang. Menang. Terus akhirnya kan kejurnas lagi 2017 kali ya. 2017 19 ya. Iya, 17 lah ya. 17 ya mungkin. 2017 akhirnya my dad maksain banget untuk ikut yang 17. Wow, main di kejurnas umur 8 main di kelompok 17. Iya. Luar biasa. Itu sebenarnya Pengcap kayak enggak, jangan paksain banget gitu loh. Tapi my dad bersikeras. Dan akhirnya ya aku enggak juara 1 sih, tapi juara 2. Juara 2 udah luar biasa. Anak umur 8 tahun main di kelompok 17 juara 2 gitu ya. Di tingkat nasional loh ini. Kejurnas. Dan kalau nggak salah Percasi sempat lihat itu kan yang juara 2 itu. Dan aku dikirim ke Asian School, walaupun aku bukan juara 1 kejurnas, tapi kan dikirim. Dan dari Asian School itu kan Rapid Blitz klasik, Rapid juara 3, Blitz juara 1, sama yang klasik juara 2. Tapi itu sebenarnya agak nggak adil dikit sih yang klasiknya. Tapi habis itu kan dari Asian School, Asian Youth sempat dikirim ke Olimpiade kan ya, Batumi juga. Baru Olimpiade World Cadets gitu. Luar biasa nih ya. Nah, terus prestasinya itu kan udah tiba-tiba Samantha tuh punya prestasi yang luar biasa. Bagaimana sih sebenarnya latihan Samantha gitu loh? Waktu itu kan belajar juga dengan Pak Dani itu di sekolah catur Tunas Priangan ya. Nah, apa sih yang Samantha pelajari gitu loh? Bisa langsung kan baru belajar tuh tiba-tiba
kalau Samantha merasa gitu loh, apakah Samantha merasa punya bakat atau talent di Kau catur? percaya bakat gak sih? Atau emang Aku- kerja keras? Aku percaya bakat sama kerja keras. Kalau Oh. misalnya berbakat tapi nggak kerja keras kan nanti bakal disusul sama orang yang kerja keras. Betul. Bakat aja nggak cukup jadinya. Bakat ya? aja nggak cukup. Tapi kadang juga kerja keras doang agak nggak cukup. Kalau nggak berbakat ya Nggak berbakat. dipaksain kerja keras doang kan akhirnya gimana ya? Iya. Stuck juga. Terus saling melengkapi lah ya. Iya, saling melengkapi. Tapi yang penting ketika punya bakat Harus itu diasah. udah modal Udah utama modal. tuh ya, modal. Kalau kita kerja keras udah pasti jadi deh itu. Berarti kamu berbakat lah ya. Berbakat tapi Kelihatannya belum. berbakat, Iya. iya kan. Nah kemudian bagaimana cara Samantha nih berbagi waktu nih? Kan waktu itu kan program pelatihan pasti intens ya, karena kan mulai ikut kejuaraan-kejuaraan internasional itu kan. Nah bagaimana Samantha membagi waktu dengan sekolah nih? Sebenarnya waktu itu kan aku masih SD ya secara Iya. teknis. SD itu masih bisa dikejar ya jujur. Masih bisa ya. Begitu SMP SMA tuh yang baru agak sulit dikit kejarnya. SD kamu di mana sekolahnya? SD aku kelas 1 sampai 3 di Santa Ursula. Kelas 4 sampai 5 di BPK Penabur Banda. Terus kelas 6-nya kan homeschooling. Homeschooling karena memutuskan udah mulai padat. Serius ya. Serius. Nah kemudian waktu homeschooling itu berarti latihan caturnya intens banget dong. Enggak juga Enggak. sih. Belajar sendiri. Ada nggak pelatih yang mendampingi waktunya homeschooling itu? Pelatih catur ya? Enggak juga Enggak. sih, enggak terlalu. Nah kemudian waktu itu kan Samantha waktu jadi juara dunia di usia berapa tuh ya? 10 10 ya? Ya. 10 tahun, luar biasa. Nah para sahabat ya, saya mau berikan informasi juga bahwa di Indonesia ini yang juara dunia catur ya baru ada 2 orang. Pertama tuh Irwin, itu udah lama sekali itu, lupa saya tahunnya, pokoknya udah lama sekali Indonesia pernah punya seorang atlet junior jadi juara dunia. Dan kedua ini Samantha ya yang jadi juara dunia. Itu luar biasa lah mengukir jadi prestasi jadi juara dunia itu. Nah kemudian apa sih yang Samantha alami tentang jadi seorang atlet gitu loh? Ada nggak banyak tantangannya apa aja sih? Jadi seorang atlet kan udah mulai terjun tuh ya menjadi seorang atlet nih. Menurut saya menjadi seorang atlet itu cukup lelah ya. Harus latihan dan pokoknya untuk mendapatkan performa yang terbaik untuk dipresentasikan. Iya. Tapi menurut saya juga ada kesulitannya itu di bagian ketika kita harus lomba. Soalnya kan kalau misalnya lomba itu kadang dibiayain, kadang nggak dibiayain. Iya. Akhirnya kalau biaya sendiri kan pasti susah juga buat waktu. Mungkin kalau lebih sering dibiayain buat lomba gitu kan pasti banyak yang nunggu. Soalnya menurut saya di Indonesia tuh banyak yang punya bakat catur. Apalagi kalau di Indonesia kan kalau misalnya aku main di kategori open aja banyak banget master gelap. Atau enggak yang challenger aja udah susah sebenarnya. Iya. Nah dalam dunia catur ini apa sih mimpi terbesar dari Samantha? Mungkin buat jadi juara dunia wanita suatu hari. Biasa. Suatu hari ya mimpi untuk jadi juara dunia wanita. Nah sekarang bagaimana Samantha berlatih caturnya? Sekarang saya baru udah lama hiatus. Iya. Dan saya ingin mencoba latihan yang saya dulu pakai gitu untuk refresh aja. Soalnya pas hiatus tuh agak lupa ingat mainnya gimana. Jadi sekarang saya pengen coba lihat lagi bahan-bahan yang dulu saya pakai dan coba terus lagi kalau udah ngerti mari move on ke bahan lain. Soalnya saya kebetulan punya lumayan banyak video latihan gitu. Jadi latihannya selama ini menonton ini partai-partai latihan gitu. Partai-partai sama video pelatihan gitu gitu. Buku banyak baca nggak buku-buku catur? Lumayan ya. Apa bukunya menarik bagi Samantha buku catur? Aku suka yang Mark Doretsky, Positional Play. Nah kalau Samantha sendiri kan bermainnya lebih cukup agresif lah ya. Nyerang terus nih kalau main kan kelihatannya. Emang itu Samantha suka dengan gaya begitu? Karena saya orangnya nggak sabaran, mungkin terlihat juga di permainan saya ya. Nah para sahabat, jadi catur itu memperlihatkan sebenarnya karakter juga ya. Iya. Jadi gaya permainan seorang
catur itu mencerminkan karakter juga gitu loh. Yang bagaimana dia bergaya menyerang, dia bergaya posisional. Mencerminkan gitu lah ya. Tapi mengasihkan gak sih permainan catur bagi Samantha itu? Lumayan seru. Hah? Seru ya? Seru, soalnya catur tuh kan kadang suka dibilang bukan olahraga, tapi Iya. saya olahraga. Soalnya kalau catur tuh kan duduk berjam-jam, otak harus Ya, berjam-jam apalagi kan 6 pasti. jam kan pernah main. Iya, pasti kan ada olahraga sampingan daripada Iya. belajar teori catur doang. Pasti ada, mungkin berenang, mungkin Iya. lari, mungkin itu Iya. pasti ada Ada ya. buat staminanya. Iya, Dan- jaga stamina ya. Dan seru soalnya kan catur itu kalau untuk quotes bagi saya itu kayak a good plan is not enough without great execution gitu kan. Kalau misalnya punya plan bagus, kalau Nggak ada eksekusinya nggak baik, eksekusi ya nggak Percuma kerja. ya. Cuma Nah, justru dengan catur mengajarkan kita bagaimana kita punya rencana-rencana, plan-plan, kemudian kita eksekusi di situ ya. iya. Filosofi catur tuh luar biasa sebenarnya. Bagi para penonton nih, kalau Anda pencinta catur pasti tahu lah. Nah, yang bukan penggemar catur, nah itu catur tuh, olahraga catur tuh banyak filosofi hidupnya gitu loh. Bagaimana kita merencanakan, berpikir berapa langkah ke depan, kemudian setelah kita pikirkan harus berani eksekusi menjalankan itu. Dari berbagai macam banyak kemungkinan langkah kan, kita harus mengeksekusi satu langkah gitu loh dari berbagai macam kemungkinan langkah itu kan. Nah, dalam hidup juga begitu, banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa diambil, tapi kan kita harus eksekusi satu aja, nggak bisa semuanya diambil ya. Iya. Luar biasa catur ini. Nah, Samantha, selain catur, apalagi sih kegiatan Samantha? Kan, Selain catur. oh iya, Oh. nggak catur aja kan juga banyak ya. Kamu suka Samantha nih ngapain hobinya? luar biasa loh. IQ-nya tinggi juga nih ya kan. Teman Samantha nih udah masuk kategori jenius lah ya. Dulu sempat tes IQ pas kelas 2. Berapa tuh? 146 atau 48 gitu, lupa. Ya jenius lah itu. Luar biasa nih. Nah, tadi apa nih? Gimana tentang kegiatan-kegiatan selain catur sehari-hari ini? Apa aja nih yang dilakukan? Suka apa aja sih? Menggambar kan tadi ikut Aku suka ekskul, lumayan. gambar ya. Gambarnya nggak jago, tapi menurut saya kan gambar nggak terlalu harus jago amat lah. Iya. Kecuali kamu arsitek mungkin itu. Iya. Tapi kan kayak gambar tuh bisa buat desain doang, asalkan kelihatan bagus, entah dari jauh entah dari deket. Oke. Saya juga lumayan suka nonton true crime, lumayan seru. Lalu menyanyi, saya suka menyanyi kadang-kadang. Kadang-kadang. Nah, menggambar dulu deh. Menggambar tadi suka gambar apa sih? Aku suka desain-desain apa ya, pernak-pernik kecil gitulah. Yang ada quotes-nya gitu. Yang ada quote suka, yang ada pokoknya barang-barang yang ada apa ya, elemennya ke saya. Misalnya saya suka lihat makanan, suka lihat makanan, jadi saya gambar. Suka warna ungu, jadi saya coba desain cover buku gitu. Gambar-gambar yang realis lah gitu ya, yang dari bentuk aslinya gitu ya dibuat. Mungkin gambar. realis, kadang abstrak juga. Abstrak juga. Soalnya ya kadang kalau misalnya nggak bisa gambar barang realisnya secara langsung, ya gambar aja abstrak. Oh. Tapi kamu percaya nggak sih kayak ada gambar jelek dan bagus? Mungkin ada lah pasti. Soalnya kayak aku pernah ngomong sama seseorang yang suka ngegambar juga kayak sebenarnya gambar tuh ya nggak ada yang jelek nggak ada yang bagus. Kayak seni ya emang seni gitu, ngerti nggak? Karena perspektif orang Perspektif jelek orang, bagus iya. kan, jelek bagusnya itu kan. Iya. Jadi kayak kalau lu mau gambar apapun dan punya justru lu lebih balik ke makna kayak Iya, benar. ketika lu gambar satu titik aja terus ada orang gambar yang lain yang bagus gitu tapi satu titik itu punya makna kayak wah itu lebih ngena ke hati sih. Iya. Lu gambar kayak gitu ada ini nggak punya maknanya gitu, kayak lu ngegambar makanan kayak tadi, lu maknanya apa karena emang saya suka makanan aja atau gue mau ngasih tahu nih makanan ini tuh apa artinya? Kan ada yang kayak gitu loh. Iya. Saya sih kalau bikin gituan lebih ke makna pribadi ya biasanya. Mungkin karena saya suka estetika dari makanan tuh, atau karena pengalaman saya dengan makanan tuh. Oke. Kadang gitu. Contoh pengalamannya maksudnya lu makan dan lu rasain itu terus lu olah di otak. Kayak gitu. Contoh Ya, pengalaman. seperti itulah, seperti Atau gimana cara lu mendapatkan makanan itu? Atau mungkin lu suka masak gitu? Enggak, aku nggak bisa masak. Oh, oke. Lu penikmat berarti ya. Penikmat Lebih masak ke makanan. Aku aja masak Indomie pernah sekali. Oke. Mie-nya kelamaan jadi nempel di panci.
Tapi masak air bisa kan? Atau gosong juga. Terus jadi dari ngelukis itu lu ngerasain healing gak sih? Kan kadang-kadang orang melakukan sesuatu hal untuk healing, mencari pelarian sesaat. Apakah itu sebuah healing juga bagi lu? Menggambar. Sih kalau pelarian saya sih shopping. Shopping. Kalau Shopping apa nih? shopping aja, lihat ke Apapun. mall enak aja. Kalau untuk healing biasanya saya suka melakukan hal yang apa ya, yang membuat saya senang gitu. Seperti art gitu kan lumayan senang karena menunjukkan bahwa mungkin saya improve. Pokoknya saya merasa terheal bila saya merasa bahwa saya improve. Saya berhasil membuat orang lain senang mungkin. Kadang-kadang kan kalau bikin art gitu tunjukin orang lain, orangnya ketawa kan seru. Kan senang gitu ya kan. Dan juga kalau ya memberi senangan pribadi gitulah, dengar musik misalnya. Dengar musik. Suka nyanyi juga kan nih Samantha nih. Apa nih artis yang lu suka dari luar sama Indo deh? Dari luar. Iya. Saya suka Taylor Swift sama Grimes lumayan. Dari Indo? Dari Indo. Aduh, dari Indo. Apa tuh? Saya lumayan suka lagu ini, Saturnus kalau nggak salah. Penyanyinya saya agak lupa dikit nama akhirnya, tapi kalau nggak salah penyanyinya Surgi Burnawan. Agak lupa saya namanya. Oke, ya itulah pokoknya saya juga Iya. nggak tahu. Iya. Tapi suka menyanyi ya Samantha ya. Terus apa lagi nih kegiatan ini ya yang lain nih? Apa lagi ya? Kadang saya suka storytelling gara-gara ikut ekskur Olim Inggris pas kelas 9. Storytelling nih, menarik nih. Nah, apa yang Samantha sampaikan di storytelling itu? Saya sukanya menceritakan kisah orang lain. Kisah orang lain. Iya, Tokoh-tokoh gitu ya. Iya, tokoh-tokoh gitu yang mungkin tokoh impact dunia lah pokoknya. Kalau yang fiksi saya kurang suka. Kenapa? Fiksi. Tak kenapa? Alasannya kenapa? Soalnya jujur saya agak agak susah mencari moral bila ceritanya kayak nggak asli gitu. Soalnya nggak bisa relate kan ke dunia asli. Cerita misalnya kayak yang ada peri-periannya kan nggak bisa di-relate kan di dunia nyata. Oke, Samantha tuh orangnya logika banget ya. Lebih logika sih. Tapi lu pernah berpikir nggak masih kecil kayak lu bermimpi akan menjadi seorang princess gitu mungkin? Itu Kalau gua Power Ranger mungkin dulu. aku dulu suka nonton Power Rangers dulu. Enggak, aku pasti pernah dream of princess. Soalnya saya ingat pas kelas ekskur itu dibilang gambarlah cita-cita. Oke. Aku gambar mau jadi princess. Tapi kalau aku sih ya, menurutku kayak asik sih baca fantasi kayak gitu, kayak lu berandai-andai menjadi seseorang dalam sebuah cerita itu ya, walaupun emang nggak bisa dimasukin ke realita kehidupan. Maksud Tapi- saya juga menyukai baca fiksi gituan, tapi saya nggak suka untuk retell. Oke. Retelling the story kurang. Tapi kalau misalnya baca ya saya senang-senang aja fiction. Kamu suka nih ceritain tentang orang. Hmm. Kamu pernah kepikir gak kamu akan ceritain diri lu sendiri gitu? Dengan mungkin ntar prestasi lu gitu. Mungkin kalau misalnya entahlah saya memberi impact yang lebih besar lagi, lebih apa ya, boom maybe, mungkin saya bakal ceritain diri sendiri. Nah, tokoh-tokoh dunia siapa aja yang pernah Samantha ceritakan nih di storytelling itu? Saya sebenarnya storytelling baru aja sebenarnya 2021 November kali ya. Itu waktu itu saya lomba science storytelling. Di babak sebelumnya yang semifinalnya itu dikasih 4 pilihan, Conrad Zuse, Philip Reis, Guglielmo Marconi, sama Nikola Tesla. Saya kebetulan memilih Nikola Tesla. Dan ketika meresearch itu saya sangat suka, sampai bikin skripnya juga wah senang sekali gitu. Dan itu salah satu tokonya berarti. Lalu untuk yang finalnya kan semuanya harus bikin videonya itu Leonard Klinov, salah satu tokoh yang berhasil menemukan internet gitu lah. Nah kalau Tesla ini apa? Listrik ya? Listrik AC. Nah coba sebentar ya ceritakan tentang Tesla yang ini ya, coba biar masih ingat kan itu Storytelling. storytelling Masih ya? ingat ya? Enggak. Udah enggak? Enggak. Tapi intinya gimana tuh cerita kehidupannya tuh? Tesla. Tesla Apa tuh. yang
yang nyangkut. Iya, Yang mungkin yang bisa mau relate buat disampaikan, kehidupan lu relate. gitu. Kalau dari moralnya ya, Iya. moralnya aja ya. Hmm. Tesla itu merupakan seseorang yang lebih sibuk mencari jawaban atau hasil dibanding dengan reward. Jadinya menurut saya itu cukup inspirational untuk dipikir. Soalnya ketika kita kerja misalnya atau apa kan kita pasti melihat gajinya juga, Iya. atau kita dapat melihat kebahagiaan yang bisa kita dapatkan dari pekerjaan tersebut gitu. Dan saya lebih memilih kebahagiaannya. Walaupun tentu kan reward pasti penting juga. Dan tapi kalau begitu kamu mendapatkan hasil dan berhasil mengimpact ke orang lain itu pasti worth it banget. Tesla itu kan merupakan salah satu pioneer yang membuat membuat kita bisa semua ini kan listrik. Iya. Nah, tapi ketika dia meninggal itu kan dia cukup sengsara mungkin nggak ya? Tapi dia nggak tajir. Tapi Tragis. agak tragis. Tapi yang lucunya sekarang jujur, salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, kan berhasil kaya dengan nama Tesla. Jadi luar biasa ya. Iya. Dia menginspirasi. Nama Teslanya itu kan dipakai Elon Musk tuh. Dia bayar royalti nggak tuh? Hak paten kawan. Iya. Nah itu yang menginspirasi Samantha juga ya. Seorang tokoh Tesla. Dia masuk salah satu idola lu nggak sih dalam hidup? Masih. Iya. Tujuan hidup lu jadi mungkin ke sana, memberikan impact juga. Ya, menurut saya kan emang mesti make an impact lah. Luar biasa ya. Samantha ini masih berapa ya? 14 tahun ya? 14, iya. 14 tahun loh para penonton nih, tapi bagaimana pemikirannya udah cukup Udah dalam. dewasa dalam. Luar biasa. Nah, kemudian apalagi nih kegiatan yang Samantha lakukan sehari-hari gitu loh, selain sekolah? Itu aja kali ya, mungkin. Kamu nggak suka olahraga fisik gitu? Saya skill motoriknya parah banget. Sepeda nggak bisa, berenang nggak bisa. Serius? Serius. Sepeda Aku nggak pernah belajar cara naik sepeda. roda 4. Roda 4 gampang. Berenang, bisa belajar nih berenang. Roda 4 nggak bisa? Bisa, tapi roda 2 langsung. Aduh. Tuh, belajar berenang biar memperkuat fisiknya buat bermain Oh iya, catur, tadi kan bilang kalau stamina buat catur bisa diperlukan. berenang, bisa apa iya. Kalau kamu apa? Kan kamu nggak bisa renang, nggak bisa. Kamu latihan stamina-nya makan ginseng kah? Aduh. Ya kan nggak harus berenang juga, bisa aja kayak rowing. Tahu kan alat rowing yang kayak gini, tarik. Oh yang ya, tarik-tarik gitu. Ya kadang gitu kan punya Di rumah punya. Terus ya kadang ya lari-lari aja barengan nggak apa-apa. Ajak jalan dogi itu bisa. Oh iya bener. Iya. Kamu punya dogi ya, pecinta juga dia. Kemarin ngeliat. Oh, apa sih yang Samantha kan ini kan pencinta hewan juga, pet gitu ya, mengasihkan itu ya. Kamu paling suka hewan apa? Anjing? Ya kalau untuk jadikan pet anjing. Kalau misalnya seandainya hewan buas yang bisa dijadiin pet tapi nggak bakal ngebunuh kita, aku sukanya Arctic Fox, lupa namanya. Rubah tapi yang rubah salju gitu. Warna Keren. putih. Sama nih. Kayak susah deh ngerawatnya, harus butuh salju Iya, tiap tapi- hari. Iya tapi kan yang berimajinasi. Kalau Iya. misalnya gampang dirawat. Iya. Tapi kayaknya nggak akan makan manusia deh. Emang makan manusia? Tapi makan daging kan? Oh iya sih, masuk akal. Kalau kelaparan bisa makan kita sih. Nah, kalau Samantha sendiri kan ini apa makanannya sukanya apa sih? Aku Hah? sukanya yang suka makanan pedas atau sama rumput laut. Aku suka banget rumput Oh, laut. rumput laut. Kenapa tuh? Nggak tahu, suka aja kayak takena gitu, laut Rumput laut yang kering apa yang basah? kering. Oh, basah suka nggak? Suka nggak sup-sup gitu kan, not bad. Iya. Nggak parah. Oh, oke. Berarti kamu lebih suka tumbuhan dibanding daging. Daging yang paling enak apa? Ayam. Kalau aku sih babi. Haram ya guys. Nah, sekarang selanjutnya untuk masa depannya Samantha ya ke depan. Kan sekarang masih SMA ya? SMA Iya. 1. Kelas 1 ya. Kelas 1. Umur 14 tahun udah SMA kelas 1. Hebat juga nih. Kamu loncat kelas ya? TK-nya, TK besarnya skip langsung kelas 1. Kamu langsung bisa baca hitung ya, baca
Kayaknya ya. Kenapa ya aku bisa skip, nggak tahu juga. Kamu IQ-nya terlalu tinggi soalnya. Nah, apa nih cita-citanya ke depan untuk tentang kehidupan ini ya? Untuk nanti kuliah atau inilah profesinya selain jadi ini ya, mendalami catur lagi Tujuan untuk jangka jadi panjang. Tujuan jangka panjang mungkin kalau misalnya udah selesai kuliah ataupun mungkin nggak ambil kuliah, mungkin saya ingin jadi a business person. Dan Kenapa nggak mengambil kuliah? nggak mungkin aja, soalnya kebetulan saya ambil programnya yang di PPK Penabur kan aku SMA-nya kan di Semak 1. Iya. Itu ada program LSP yang mengajarkan bisnis. Oh. Dan kebetulan yang diajarkannya kan bakal sampai kelas 12 dan gurunya udah cukup bagus untuk mengcover kuliah gitu. Jadi dan kebetulan gurunya juga memberi advice kayak mungkin seandainya jangan ambil bisnis yang jangan mengambil jurusan bisnis pas kuliah. Soalnya kebetulan yang diajarin juga cukup mendalam sih. Jadi mungkin saya nggak perlu. Tapi kalau perlu kuliah mungkin akuntansi cukup gitu. Dan mungkin saya ingin start a business, entah itu menjual produk atau mungkin apalagi ya, lupa apa ya selain itu. Tapi udah punya gambaran nggak, bayangan mau bisnis apa sih gitu kan? Samantha sekarang udah mulai milih di sekolah nih SMA bisnis ya, maksudnya ya, lebih menyenangi gitu kan, prefer dengan bisnis. Nah, udah punya gambaran nggak sih, maksudnya saya ini mau bisnis apa gitu, nanti saya ketika selesai kuliah, selesai sekolah ini apa sih yang akan saya lakukan gitu? Sebenarnya salah satu vision saya, tapi kemungkinan nggak tahu apakah akan terjadi apakah enggak, itu saya ingin membuat bisnis skincare. Terutama buat orang yang memiliki eczema atau atopic dermatitis. Apa tuh? Eczema itu eczema. Kenapa? Karena saya sendiri juga punya. Jadi pengen aja. Itu biasanya ada pantangan ya? Eczema apa? Ya itu. Iya, itu lebih Gak sensitif boleh- aja daripada kulit biasa mungkin. Gak boleh makan sesuatu. Kan Susu. Triggernya berbeda-beda. Kadang triggernya itu karena makanan tertentu, kadang stres, kadang mungkin keringat, kadang bisa keringet. bisa. Kadang juga mungkin produk skincare-nya punya wangian, itu sensitif kadang-kadang. Oke. Jadi Samantha punya mimpi untuk bisnis, salah satunya di skincare itu ya. Karena itu juga pengalaman pribadi Samantha di situ ya. Luar biasa bagaimana pengalaman pribadi atau hal-hal yang masalah bagi pribadi itu menjadi sebuah peluang. Ya kan? Di situ. Bagus sih memberikan impact. Iya. Om nih, aku mau nanya kan Om sebagai yang lebih tua nih, kayak Samantha tadi ngomong dia udah mempelajari berbagai ilmu dan bisa juga nggak kuliah. Kalau di dunia kerja Om, apakah gelar itu penting? Apakah maksudnya kuliah itu penting? Kayak Samantha udah mendapatkan ilmu mungkin di luar. Tapi setahu aku kayak di masyarakat sekarang lebih memandang gelar deh. Nah itu gimana tuh pandangan Om? Soalnya kan Om mungkin udah lebih berpengalaman dalam dunia kerja dan yang lain-lain. Dibilang penting gelar nih ya, dibilang penting, tapi di tahap awal gini, ketika kita mau masuk kerja, melamar ya, ketika kita nggak punya gelar mungkin udah di skip orang gitu loh. Pentingnya ya kan, skip orang nggak ada gelar, takutnya orang kan pertama yang diseleksi kan itu dulu biasanya. Ya kan, itu tahap awal, tapi selanjutnya gelar itu nggak cukup. Nah tapi menurut saya penting untuk, karena kalau kecuali kita mau bisnis sendiri, mau apa gitu ya, tapi kalau kita mau profesi kerja atau apa, penting menurut saya, karena pertama kali kita masukin lamaran orang kan lihat gelarnya dulu, ya kan, karena kan belum tahu, ya kan, kepintaran kita kayak gimana, cara kerja kita gimana, dia kan seleksi kan minimal ya lulusan inilah, lulusan itulah, ya kan, nah itu kan seleksi awal tuh, pentingnya di situ. Tapi setelah itu ya gelar nggak ada ini ya, ketika kita kerjanya juga nggak bisa kan percuma, ya kan, keahlian kita yang penting, kompetensi kita yang penting selanjutnya. Tapi saringan pertama pasti gelar gitu loh kalau kita mau cari kerjaan ya, karena kan sama kita di kantor kan minimal background sarjana ekonomi, sarjana akuntansi. Nah kalau kita nggak itu kan pasti udah di skip tuh, nggak lolos kriterianya. Nah itu loh pentingnya di situ. Ya. Tapi setelah itu ya kompetensi kita yang diutamakan kan. Makanya
ya itulah sekarang, apalagi sekarang sebenarnya bukannya ini ya, di dalam kerjaan sekarang tuh bukannya kita punya gelar atau apa, yang penting kita berkompeten nggak sih di bidang itu, ya kan? Selanjutnya kan gitu kan, ya. Tapi tetap orang harus belajar sesuatu yang formal lah maksudnya, karena itu kan membentuk cara berpikirnya, pola pikirnya, wawasannya gitu ya. Jadi jangan sampai beranggapan bahwa sekolah itu nggak penting. Sekolah tetap penting karena itu membentuk pola pikir kita, mindset kita ya. Tapi itu nggak cukup. Pengembangannya di masyarakat, di lingkungan kita nanti kita berada gitu. Ya para penonton, jadi kalau ada yang bilang sekolah nggak penting, sekolah tetap penting kok. Ya tetap kan. Iya. Kalau kan kita yang nggak akan pernah sekolah kan, tetap penting karena itu kan benar nggak? Samantha merasakan itu nggak? Membentuk pola pikir kita segala kan? Membentuk pola pikir, membentuk skill sosial juga bahkan. Skill sosial ya. Ya gitulah ya. Nah, Samantha ada ini nggak pesan-pesan Samantha nih buat anak-anak muda di Indonesia nih ya, anak-anak remaja lah yang masih punya banyak mimpi besar kan mereka, atau menjadi atlet kayak kamu. Nah, mereka mungkin punya mimpi untuk jadi atlet atau jadi punya profesi apapun. Kemudian kalau Samantha kan udah tunjukkan bahwa Samantha itu jadi atlet nggak tanggung-tanggung udah bisa mencetak jadi kelas dunia gitu, jadi juara dunia. Nah, silakan deh kalau Samantha mau sampaikan nih buat para penonton yang masih anak-anak muda ya, masih remaja. Wah, mereka mungkin terinspirasi kan bagaimana cerita Samantha pada hari ini nih. Buat yang para pemimpin sana, pokoknya kejarlah mimpinya. Dan jangan lupa mimpi aja nggak cukup, harus kerja keras, harus berkomitmen, dan juga harus tanggung jawab bila ada yang mungkin gak cocok. Dan jangan terlalu mempalsukan diri sendiri. Misalnya kayak kamu mimpinya ini, tapi kamu mimpinya ini bener kah ini atau enggak gitu. Kadang kan karena pressure sosial juga. Pokoknya kejar yang bikin kamu senang dan bisa bikin orang lain juga senang. Gitu. Keren. Jadi mimpinya nggak cukup, harus kerja keras juga mewujudkan mimpi itu ya. Nah, Samantha, bagi anak muda kan, menurut Samantha nih, peran orang tua bagaimana sih? Samantha kan selama ini ya bisa jadi juara dunia, bisa jadi berprestasi di olahraga catur dan bidang lainnya gitu loh kan. Samantha merasakan ada nggak sih peran orang tua dalam pasti ada. Tadi kan baru saya juga bilang my dad kan maksain supaya aku bisa masuk yang tingkat 13, tingkat 17. Seandainya dia nggak maksain, aku pasti bakal dimainin kategori umur aku terus-terusan. Akhirnya bakal nggak akan langsung kelihatan menonjol. Pasti gitu, stay. Dan itu kan pasti bakal memperlambat gitu prestasinya mungkin. Karena itu salah satu impact yang besar. Impact ya, peran orang tua. Luar biasa nih orang tua. Nah, ada gak yang Samantha ingin sampaikan pada orang tua? Siapa tahu ini mereka yang menonton kan? Pokoknya bila anakmu menyukai sesuatu, dukunglah. Tapi jangan juga coba terlalu paksakan. Kadang kan saya suka lihat juga, mungkin anaknya suka nih, beneran suka, bukan dipaksa amat sukanya. Tapi sukanya itu steady, pelan-pelan. Jangan langsung didorong banget gitu. Apalagi kalau anaknya tuh lagi mungkin gak siap. Jangan langsung didorong meskipun kelihatan suka gitu. Harus lebih ngerti anaknya harus lagi. Harus lebih ngerti. Iya. Nah itu ya. Ini ya pesan Samantha buat orang tua nih ya. Dimanapun para orang tua nih ya, bahwa ya kadang-kadang orang tua juga suka egois ya. Mau memaksakan kehendaknya gitu. Tapi ya setiap orang kan punya inilah tujuan mungkin ya sendiri. Ya mungkin orang tua melihatnya dari sisi lain, kemudian anaknya melihat dari sisi lain gitu ya. Luar biasa nih obrolan ini. Ada lagi Bren yang mau kita tanya nih tentang Samantha. Luar biasa nih Samantha nih. Ngomong-ngomong, kamu suka ini nggak makan minyak ikan?
Itu kayak soalnya kalau Omega. Iya. Suka disuruh ortu minum vitamin tuh. Omega yang itu kan? Bukan? Iya. Iya. Ikan itu. Minum. Kayak gara-gara itu dia IQ-nya tinggi. Suka ikan juga kamu? Sebenarnya saya nggak suka durinya tuh. Ikannya duri, kalau pakai duri tuh takut nyangkut, sakit parah. Tapi kalau durinya ada kejadian. pernah sering jadinya kayak ikan lagi. Tapi kayak kalau misalnya durinya gampang lepas, enak. Senang-senang aja. Harus makan ikan presto ya. Ya, luar biasa para sahabat bagaimana obrolan kami, saya dan Brandon dengan Samantha Editso, seorang juara dunia catur yang telah mengukir prestasi yang luar biasa di bidang olahraga catur sebagai seorang juara dunia catur cepat dan catur kilat di tahun 2018. Nah, bila Anda suka dengan video ini, silakan subscribe, like, berikan komen, dan tolong share video ini kepada anak-anak muda di Indonesia dimanapun berada, supaya mereka mendapatkan inspirasi dari cerita-cerita kami. Saya akan akhiri video ini dengan semangat pagi. Sampai jumpa. Para sahabat, ini adalah buku ke-8 saya berjudul Menembus Waktu bergenre novel. Buku ini berkisah tentang perjalanan hidup saya dari kecil hingga dewasa ini. Buku ini akan saya berikan sebagai souvenir kepada para narasumber saya yang hari ini narasumber saya Samantha Editso. Samantha, ini buku dari saya. Semoga berkenan untuk membacanya nih. Ini kalau Samantha suka baca toko, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi toko juga. Ya, terima kasih Samantha udah hadir di program Gemar Generasi Emas Berkarya.